Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan email security. Masih bersama saya, Nasruddin Sapa Tarhab. Ada 4 outline kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan melihat mengapa kita perlu mempelajari security email. Yang kedua, bagaimana cara email itu bekerja. Yang ketiga, ancaman yang memungkinkan terhadap email. Dan yang keempat adalah solusi dari ancaman yang ada terhadap email itu. Kenapa perlu kita mempelajari security email? Alasan yang pertama adalah bahwa memang email masih sering digunakan. Setelah browsing, email adalah aplikasi yang paling sering dipergunakan. Untuk alasan ini mungkin konteks sekarang sedikit perlu diperbarui karena memang yang paling banyak digunakan itu bukan browsing sekarang ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Berarti setelah aplikasi sosial media, browsing dan email. Email mungkin di urutan ketiga. Artinya memang email ini masih tetap ada digunakan. Terkhusus dia adalah untuk institusi atau organisasi atau dinas yang memiliki badan hukum, ya tentu rata-rata umumnya dia mempunyai email official ya. Oleh karena itu memang untuk mengamankan email ini juga perlu ya, seperti itu. Alasan yang kedua adalah bahwa memang mail juga sesuatu yang bisa diserang. Mail server adalah sesuatu yang sering diserang juga, di mana kita ketahui yang paling banyak diserang itu adalah tentu kalau server lebih ke arah web server. Ya, web server karena aplikasi web yang paling sering. Mail server juga dia tidak tidak lepas dari hal-hal ancaman serangan yang dilakukan oleh pihak luar. Tentu ini penting sehingga tidak mengakibatkan hal yang buruk terhadap institusi atau dinas atau lembaga yang memiliki email tersebut ya. Yang ketiga adalah cara kerja email itu tidak secure yang atau seaman yang kita perkirakan. Karena standarnya penggunaan email ini tidak menggunakan enkripsi ya. Oke. Bagaimana cara bekerja email? Apa dan bagaimana email itu? Yang pertama, email itu sendiri. Saya yakin dan percaya kita sudah terbiasa menggunakan email. Email itu sebenarnya apa? Dia gabungan standar EPC 822 dan MAC. Ya. Jadi dua bagian itu. Ya. Bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya dari orang yang melakukan user yang ingin mengirim email dengan menggunakan MUA. Mail User Agent. Mail User Agent. Ya, seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuka email. Kemudian dari situ dia masuk ke MTA, Mail Transfer Agent. Mail Transfer Agent ini dikenal dengan mail server atau server email. Kemudian bekerjanya dia menggunakan 3 protokol. Ada SMTP, POP3 dan IMAP. Saya yakin dan percaya bagi kita yang sudah belajar komunikasi data atau jaringan komputer sudah paham betul mengenai protokol yang 3 ini. RFC 822. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa email itu sendiri sebenarnya adalah gabungan RFC 822 dan MAC. RFC 82 ini sebenarnya adalah kumpulan string. Kumpulan string ASCII. Sesuatu tulisan dengan menggunakan RFC 822 ini berarti tulisan itu akan di-convert ke dalam bentuk ASCII ya. RFC 822 sesuai dengan kodenya dia ditemukan di 1982. Tentu teknologi ini juga cukup lama ya. Kalau dari lahirnya 1982. Saya yakin dan percaya Anda akan susah membayangkan seperti apa tuanya di sesuatu orang yang lahir di 82, yaitu Anda bayangkan saja saya ya. Saya lahir di 1982. Itu berarti sudah sama cukup tuanya dengan RFC 822 ini ya. Nah, di RFC 822 ini ya, dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada headernya. Header itu apa saja isinya? Dia ada siapa pengirimnya, siapa penerimanya, karena dia email. Email itu ada pengirim dan penerimanya, ada tanggalnya, kemudian ada subjeknya dari partsnya dan yang lain-lain. Itu disimpan di header.
ya. Kemudian ada body. Body-nya itu adalah isi dari email yang kita lakukan itu, atau isi email yang kita tulis. Nah, bagaimana dengan email yang mengandung pesan yang non ASCII? Contohnya misalnya dia email itu ada attachment-nya. Tentu ini tidak ditangani oleh RFC 822 lagi, ya. Ditangani oleh yang bagian yang MIME-nya. Karena email itu tadi ada dua, bagian satu adalah RFC 822 dan dia MIME. Oke, kita contohkan yang berhubungan dengan RFC 822-nya. Contohnya emailnya seperti ini, ya. Ada subjeknya, berarti ada prompt-nya dari ini, sendernya yang pengirim ini dicatat, ditransformasikan ke ASCII nanti. Kemudian penerimanya juga CC kalau ada, subjek, tanggal, dan isinya. Nah, ini semua ditransformasikan atau di-convert ke dalam bentuk ASCII, baru dikirim, ya. Kemudian bagaimana yang non-ASCII? Non-ASCII dihandle oleh bagian yang disebut dengan, bagian kedua yang disebut dengan MIME. Kepanjangan Multipurpose Internet Mail Extension. Di mana fungsinya adalah dia menambahkan kapasitas RFC 82 tadi yang tidak mampu menangani ASCII menjadi mampu menangani ASCII. Berarti dengan MIME ini, email itu akan mampu membawa konten yang non ASCII, ya. Caranya apa? Dengan menambahkan 5 header feed pada email, ya. Ada type-nya, ada encoding, kemudian ada ID dan ada description-nya. Kalau kita lihat MIME header-nya menjadi seperti ini, ada MIME version-nya, ya, ada content type-nya, kemudian ada content transfer encoding-nya, content ID-nya, dan content description-nya, ya. Tergantung dengan email yang Anda gunakan atau kebijakan di email server yang Anda gunakan. MIME content type-nya, semua file jenis yang sudah ditemukan di era digital dikenali dengan email. Artinya, semua file digital sebenarnya bisa Anda kirim melalui teknologi mail, atau mail servernya akan menerima karena MIME content type-nya itu terdefinisikan, ya. Baik dia pesan berupa attachment berupa image, video, dan lain-lain, APK, zip, dan yang lain. Tentu ada beberapa mail server yang mempunyai kebijakan tertentu di konten MIME content type-nya itu ada di blok content type-nya berbagai model, atau ada content type yang spesifik, misalnya dia zip atau exe, yang mengandung file executable atau exe, dia tidak diperkenankan dikirim. Sebenarnya bukan content type-nya itu yang tidak ada di server, tapi kebijakan server saja yang memblok content type-nya atau attachment-nya yang mengandung file exe dan file yang lainnya, ya, seperti itu. Karena dia umumnya semua content type yang ada di semua file jenis digital yang ada sekarang seharusnya sudah terdeteksi di content type ini, ya, seperti itu. Bisa dikirim application, sebenarnya exe bisa dikirim gitu, tapi contoh Gmail gitu ya, exe itu nggak boleh, ya, kan, karena kebijakannya. Karena kalau dia executable file nanti sampai di server dia jalan sendiri, kan bahaya, ya, seperti itu. Jadi bukan berarti dia nggak bisa dikirim, karena kebijakannya saja yang seperti itu. Oke, ini contoh MIME-nya. Kalau kita lihat di sini ada penerimanya, dia menggunakan secure mail, berarti email ini dikirim melalui web batch, berarti ya, berbasis browser. SSID-nya ini, kemudian ini ada kepada siapanya. Nah, ini ke atas yang ini, ya, dari penerima, pengirim, subjek kepadanya. Ini masih RFC, mau nih RFC. Nah, di sini mulai MIME-nya, ya. Ini MIME persennya dia 1.0, udah masih lama. Content type yang dimaksudkan di dalam di dalam attachment-nya ini saya tentukan di sini. Ini ada content type-nya, yang pertama adalah PDF, nama file PDF-nya. Kemudian isinya ditransformasikan di-convert kepada ASCII. Kemudian ini juga di content type-nya ketahuan bahwa dia PDF, dikasih tahu dia adalah PDF, ini isinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara email dikirim? Seperti yang kita ketahui, kalau kita ada klien di sini, ya, kliennya, gitu, mengirim melalui internet atau menggunakan local network ke mail servernya kita. Ya, ini mail transfer agent, ini mail servernya. Misalnya saya menggunakan mail dari Gmail, tentu ini server Google, ya. Oke, dia melalui internet. Ini juga bisa melalui internet, ya.
Kalau kita institusi, tentu mail server kita di sebelum masuk ke internet ya, seperti itu. Kalau seperti kampus kita ada emailnya misalnya, berarti dia belum masuk internet. Kemudian dari server itu masuk internet menuju lokasi atau menuju email penerima. Email penerima servernya apa? Misalnya kalau dari sini ya, kita mengirim ke email, ke Yahoo atau ke Hotmail atau ke email yang lain, dia akan menuju server itu. Ke mail transfer agent atau mail server lainnya. Kemudian dari sini penerima email kita itu akan bisa membuka. Seperti itu ya. Tentu apa yang ada di sini, apa dengan ada di sini, bisa jadi mail servernya sama kalau dia menggunakan tujuan dan penerima itu sama-sama menggunakan mail server yang sama. Contohnya misalnya kita menggunakan Gmail mengirim kepada Gmail. Berarti MTA di sini sebenarnya dengan MTA di sini MTA di sini dan di sini itu sama ya, seperti itu. Seperti apa tadi MOA itu yang disebutkan mail user agent, dia akan mail, Outlook, Thunderbird dan yang lain ya. Seperti itu. Kemudian ada mail transfer agent, ini ya, mail servernya. Oke, SMTP yang seperti yang tadi berdasarkan FC2 menangani mail user agent ke mail transfer agent dari client ke mail servernya. Kemudian dia menangani juga mail server ke mail server, mail transfer agent ke mail transfer agent. SMTP, protokol SMTP dibawa lewat internet dan tidak diproteksi. Nah, itu dia standarnya bahwa protokol SMTP tentu dia tidak lewat internet, dia tidak diproteksi ya. Kemudian tanpa autentikasi, artinya mudah sekali sebenarnya menipu asal emailnya. Ya, walaupun pada headernya dicantumkan dia source IP address, di situ ada siapa pengirimnya. Tentu kan sebenarnya karena cara kerjanya dia hanya menggunakan convert terhadap ASCII, itu sangat rawan sekali diubah. Jadi biasa saja kita mendapatkan email dari orang tertentu, tapi tidak bisa kita pastikan sebenarnya apakah orang itu yang mengirim email ke kita. Karena bisa jadi di tengah jalan sudah diubah ya. Oke, kita masuk ke mail transfer agent atau mail server. Nah, ini adalah konteks untuk wise-nya Anda nanti pilih salah satu menggunakan mail transfer agent atau mail server yang open source yang Anda gunakan di eksplorasi tugas akhir di mata kuliah ini. Yang pertama yang paling terkenal adalah SendMail, bukan paling terkenal ya, mungkin dia paling pertama lahir. Ketiga produk ini adalah produk open source ya. SendMail dia yang pertama, kemudian ada Phosphik, ada Gmail. Gmail yang di sini bukan Google Mail ya, nama produknya memang Gmail ya. Nah, ketiga ini dan banyak lagi sebenarnya adalah mail server agent, dan kita ketahui memang ini adalah produk-produk open source. Tentu awalnya mereka lahir dengan open source di Linux ya. Sampai sekarang powerfulnya tentu kalau kita bicara mail server tentu berbasis Linux ya, seperti itu. Diharapkan juga tugas akhir Anda nanti server-server mail servernya ini, atau pilih salah satu software ini, kemudian Anda install di mail server Anda ya. Oke, nanti kita bahas yang berhubungan tugas akhirnya. Kita bahas lagi sedikit lagi yang mail transfer agent ke mail transfer mail user agent ya. Nah, sistem Unix mentransfer email dari MTA ke mesin user ya. Bisa kita mengirim email menggunakan editor-editor seperti Vimeo, Xmail, Gedit ya, atau apa namanya, Vim, banyak ya. Artinya bisa kita mengirim email menggunakan command line di Linux ya, seperti itu. Menggunakan username dan password untuk masuk ke mail box user. Email dan username dan passwordnya yang kita masuk ke mailboxnya ya. Amankah? Nah, untuk konteks ini sebenarnya standarnya sesuai dengan cara kerjanya tadi masih bisa dikategorikan dia tidak aman ya. Apa itu POP3 dan IMAP? Ini kita skip saja karena sudah Anda bahas di di mata kuliah yang lain. Web based access. Nah, kalau tadi kita bahas dia dalam bentuk command line ya, menggunakan editor. Di sini ada yang disebut dengan web based access.
Contohnya email kampus kita. Ya, dia digunakan di browser. Artinya kalau web-based access itu adalah webmail-based access, artinya dia dibuka menggunakan browser. Itu saja ya. Ini salah satu contohnya ada webmail cpctest.edu. Nah, ini udah yang lama ya. Sekarang semua ekstensinya sudah ac.id ya. Dia menggunakan username dan password untuk autentikasi seperti email Gmail Anda atau Yahoo ya. Nah, interaksi client server menggunakan over HTTP. Per HTTP artinya sebenarnya mail server standarnya dia tadi berkomunikasi dengan menggunakan protokol SMTP, POP3 dan IMAP. Nah, karena digunakan dia melalui web batch atau melalui browser, tentu komunikasinya menggunakan over HTTP. Ya, over HTTP. Protokol yang tadi diakses melalui over HTTP ya. Nah, untuk secure-nya, dan ini yang banyak digunakan untuk secure-nya tentu dia menggunakan HTTPS ya. Jadi sebenarnya bukan email yang di-secure-kan, tetapi dia tunnel atau tempat atau kita ibaratkan pipa, pipanya itu yang terlindung sehingga email bisa lewat di sini walaupun tidak aman ya, seperti itu. Konsep HTTPS kan seperti itu ya. Tunnel atau jalurnya yang diamankan, bukan isi di dalamnya. Seperti itu ya. Tentu kalau menggunakan over HTTP atau over HTTPS, dia sebenarnya sejatinya dia menggunakan POP3 atau IMAP lagi. Gitu ya. Sama dengan aplikasi web jadinya dia melalui over HTTP ya. Ini dianggap lebih secure. Dan ini yang paling banyak digunakan sampai sekarang ya. Makanya kalau kita lihat email ya pasti berbasis web based ya. Ada Gmail, Yahoo, Shikemail dan lain-lain. Nah, aplikasi yang Shikemail yang Anda gunakan nanti di tugas akhir Anda karena ini yang sudah open source. Gmail kan sudah manufaktur ya, Yahoo Mail dan yang lain ya. Oke, apa kelemahannya? Yang pertama adalah email tidak ada konfidensialitas. Artinya kalau dia tidak menggunakan HTTPS tadi, bawaan dasarnya, dia dikirim melalui jaringan yang tidak secure, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada integritas. Karena apa? Karena memang isinya tadi RFC 822 atau MIME itu adalah proses convert terhadap ASCII saja, kemudian dia dikirim. Artinya sangat mudah diubah-ubah, ya. Sehingga tidak ada integritas dianggap di situ, ya. Yang ketiga adalah bahwa tidak ada autentikasi asal source email. Nah, ini yang susah, ya. Apakah itu benar-benar dari sumber? Jangankan email gitu ya, surat yang konvensional saja itu tidak kita bisa pastikan apakah yang mengirim surat itu adalah orang tertentu dengan yang mengirim surat ke kita. Nggak bisa kita pastikan. Ya bisa kita pastikan kalau kita menerima surat, misalnya surat di dunia nyata gitu ya, kita tahu ini yang ngirim ini siapa, hanya sekedar dari pengirimnya, tapi kan tidak bisa kita pastikan benar-benar sumbernya dari dia, ya, seperti itu. Artinya tidak ada autentikasi atau asal atau source email. Yang keempat ada tidak adanya tanda terima dari tujuan. Nah, ini yang tadi ya permasalahannya. Bagaimana memvalidasinya itu? Oke, yang pertama adalah bahwa email yang bekerja secara standar, yang default, dia rawan terhadap penyadapan di jaringan. Salah satu yang digunakan orang adalah TCP cable, Wireshark, dan yang TCP dump dan yang lain-lain, banyak tools yang bisa mendapatkan email tadi. Karena email bekerja tadi RFC dan MIME itu. RFC-nya itu bisa langsung dibaca karena dia transformasikan saja dari ASCII, dibalikkan lagi dari ASCII ke huruf ya. Ini salah satu contoh demo di jaringan bahwa ada orang yang mengirim email bisa di-capture menggunakan fasilitas-fasilitas TCP cable, Wireshark dan yang lain-lain ya. Ini SMTP, access body-nya bisa kita lihat di sini ya. Karena dia nilainya ASCII saja, di convert saja dia dapatnya. Oke, kemudian ada email relay attack yang seperti yang tadi ya, yang tidak berkepentingan bisa saja menyusup di tengah-tengah perjalanan email itu dikirim. Dia mengubah emailnya, kemudian menganggap seolah-olah memang yang mengirim itu adalah klien aslinya, tapi sudah diubah ya. Itu yang disebut dengan email reply attack. Bisa jadi mengubahnya di sini ya, bisa juga di sini ya. Artinya ini dia bisa melakukan penyadapan terhadap jaringan ini, kemudian dia bisa ubah, kemudian dia meneruskan itu, sehingga sebenarnya ini seolah-olah mendapatkan email dari sini, sebenarnya dari sini, atau email yang di sini, yang dari sini sudah diubah, sudah diubah dari attacker ini ya, atau penyerang yang di sini, penyusup di sini.
Oke, ancaman yang disebutkan email. Yang pertama adalah informasi ilegal. Itu kalau kita lihat ini informasi ilegal yang dimaksudkan di sini adalah mungkin informasi-informasi hoax dan yang lain-lain. Yang dominannya sekarang sebenarnya dia penyebaran informasi ilegal itu lebih sosial media ya. Kalau kita lihat hoax itu lebih dominan tersebar di sosial media, di Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram dan yang lain-lain ya, bukan di email lagi ya. Kelah konteksnya masih tetap sama ya. Yang kedua adalah dia ada virus, ada web. Kemudian DODS ya. Kemudian bisa jadi dia nanti adalah setelah dia lakukan penyerangan, dia melakukan akses ilegal ke sistem kita. Ada Trojan, ada backdoor, ada rootkit. Dan ancaman yang lainnya adalah yang disebut dengan spam ya. Nah, yang termasuk tugas akhir Anda nanti adalah yang berhubungan dengan spam. Oke, spam itu apa? Kita akan lihat definisi bahaya dan penanggungannya. Spam itu sebenarnya adalah sesuatu kata yang sudah agak sering kita sebutkan di sekarang ya, tapi mungkin yang sudah maknanya sudah mulai mulai tidak sesuai dengan makna aslinya dulu lagi ya. Kalau kita di grup kita sebut salah satu member itu yang tukang spam ya, kamu spam aja kerjanya seperti itu. Karena memang chatnya itu tidak kita inginkan gitu ya. Nah, itu kita disebut dengan spam. Tentu ada perbaruan makna di situ ya. Spam itu awalnya sebenarnya adalah apa yang disebut dengan spam sebenarnya singkatan unsociated email. Itu yang disebut dengan spam ya. Email yang tidak diminta. Tidak ada minta email itu ya dikirimkan ke orang. Dan tidak email yang tidak diminta, satu lagi indikasinya yang disebut dengan spam adalah itu dikirim ke banyak orang. Dikirim ke banyak orang. Itu yang disebut dengan spam ya. Mail bomb ini tujuannya saja yang berbeda. Ini dari banyak orang ke satu orang. Kalau tadi spam ya dikirim ke banyak orang. Kalau ini dia menerimanya dari banyak email ya, dari banyak orang ya, ke satu orang. Itu mail bomb. Apa isi spam ini? Bisa jadi dia iklan, ada advertising, ya. Kemudian ada ya, ajakan untuk bergabung ke elemen, ada undian, ada visi, informasi palsu, scam, penipuan dan yang lain-lain ya. Ini contoh spam yang sudah lama di 2006. Spam ini digunakan untuk melakukan penipuan, seolah-olah kita berasal dari dari lembaga resmi yang berhubungan dengan seseorang. Kita mengemail dia untuk mendapatkan informasi atau hal-hal data yang sensitif ya. Ini contoh-contoh spam yang digunakan phishing atau yang banyak penipuan phishing ini dilakukan yang berhubungan dengan dulu di nasabah atau customer yang berhubungan dengan internet banking ya, seperti itu, untuk mendapatkan username dan passwordnya. Mungkin kebanyakan dulunya dilakukan teknologi atau teknik phishing ya, atau menggunakan spam. Pendengaran phishing ada lembaganya di kita di disebut ID Short ya, masih aktif ya, melakukan. Bisa Anda cek di website.or.id. Sejarah spam, kalau kita lihat sejarah spam ini awalnya dulu adalah dia digunakan untuk advertising atau promo yang berhubungan dengan lottery ya. Dulu awalnya di 94 dia digunakan untuk menawarkan jasa yang berhubungan dengan lottery ya. Di mana dia dikirim beberapa grup yang isinya adalah untuk promo Grand Card Lottery ini ya. Mengapa terjadi spam? Yang pertama adalah karena memang istilahnya adalah ekonomi internet ya. Artinya mengirim satu email ke 100 email itu pakai data yang dihabiskan itu mungkin ya nggak jauh beda ya, atau sama ya. Artinya biayanya sama saja sehingga ada tetap spam ini ya. Bayangkan kalau di dunia nyata ini mengirim surat ke 1000 orang, biayanya lebih besar ya, besar. Kalau satu misalnya 10.000 ngirim kita ke Bandung, kalau 1.000 gimana? Nah gitu ya. Artinya itu nggak mungkin di dunia nyata terjadi spam. Nah karena melalui koneksi data di internet dia tentu jadi memungkinkan karena ekonomi internet ya. Yang kedua adalah bahwa memang murah mengirimkannya. Ya, itu alasan yang pertama adalah yang berhubungan dengan paket data.
Yang kedua, akibat dari spam ini, yang pertama adalah ini akan menghabiskan atau memboroskan. Yang pertama adalah masalah storage-nya kita atau hard disk-nya kita, tentu itu akan penuh karena email spam itu mau tidak mau wujud fisiknya dalam bentuk file juga ya di email server, sehingga dia memenuhkan space ya. Kedua adalah tentu jaringan, bandwidth-nya akan penuh. Spam itu adalah berupa email juga, dia akan memenuhi jaringan, dan biasanya umumnya spam itu banyak ya, seperti itu, sehingga dia memenuhi jaringan. Yang ketiga, waktu dan produktivitas kerja pengguna itu akan terganggu. Kenapa terganggu? Karena memang dia seharusnya menerima email yang real, karena ada spam yang antrian gitu ya. Akhirnya email yang diterima yang aslinya ini yang kalah, karena dia melalui proses antrian di email servernya. Kemudian yang berhubungan dengan pengguna atau penipuan yang berhubungan dengan PC. Nah, seterusnya kesulitan menangani spam ini. Karena apa? Memang cara kerja anti spam itu adalah bahwa kita menyaring atau memblok berdasarkan misalnya berdasarkan isi emailnya atau subjeknya lah, dianggap ya. Subjeknya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia mengirim ini misalnya iklan ini obat untuk khusus dewasa bagi orang-orang yang lemah ya. Kalau kita ini nggak perlu yang seperti ini ya. Oke, misalnya dia email yang mengirimkan ini, subjeknya tentu ini karena dia mau iklankan ini atau menjual ini. Nah, kita blok seperti ini. Kita buat if subjeknya sama dengan ini. Oke? Sama dengan ini. Kemudian dia buatnya huruf besar. Oke, kita buat pengaramannya adalah uppercase. Kemudian ininya diubahnya menjadi angka 1. Kemudian ini juga kita blok karena ini kondisinya sudah berbeda dengan yang di atas lagi tadi ya. P spasi akar dibuatnya seperti ini. Artinya apa? Dengan kombinasi-kombinasi seperti ini, dia akan tetap sampai tujuan yang akan dilakukannya, karena manusia itu terlalu pintar atau terlalu hebat sehingga pesan yang disampaikan di sini juga akan sampai kan. Kita akan tahu ini sebenarnya iklan apa walaupun dikasihnya angka 1 di sini ya. Kemudian di sini kita akan tahu dia walaupun dikasihnya spasi. Artinya apa? Terlalu banyak kombinasi yang bisa digunakan oleh seorang yang ingin melakukan spam, yang mana sistemnya adalah untuk melakukan filternya ya. Sebenarnya teknologi ini dia dianggap dia mampu memanfaatkan kelebihan manusia yang membaca kata meski ada huruf yang hilang ya, seperti itu. Mungkin I-nya nanti nggak ada lagi tipenya, tapi kita tahu tetap iklannya itu adalah iklan obat ini. Seperti itu ya. Kesulitannya adalah spammer menyisipkan kata-kata atau huruf yang tidak teratur. Ya mungkin bukan huruf lagi kalau sekarang ya, image dan segala macam ya. Spam menggunakan gambar itu atau dalam wujud bentuk file digital yang lain. Intinya dia belum sampai sekarang belum lepas dari berhubungan dengan spam ini ya. Usulan solusinya menerapkan identitas domain dari mail server. Tentu ini salah satu solusinya ya. Tentu ini tidak bisa efisien karena bisa jadi spammer itu memiliki server sendiri ya. Dia punya domain sendiri gitu. Kemudian dunia spam itu tentu dia ada organisasinya ya. Kalau kita lihat di peredaran internet ya, kita lihat penjualan data penduduk dan segala macam itu sesuatu bisnis yang walaupun ilegal adalah sesuatu bisnis yang menggiurkan ya, yang dilakukan oleh banyak pihak gitu ya. Nah, solusinya memang tidak ada. Memang tidak ada. Solusinya misalnya sebenarnya ada solusinya ya email berbayar, tapi kan itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita buat. Bagaimana caranya itu menghitung biayanya dan segala macam. Artinya anti spam sampai sekarang belum 100% berjalan normal. Bahkan sekelas Google pun emailnya masih sering kita dapatkan spam. Artinya itu apa? Spam belum berakhir di dunia email.
Oke, kemudian masuk kita bagaimana mengamankan email ya. Tentu salah satunya adalah mengamankan dia menggunakan model autentikasi atau enkripsi ya. Kemudian tentu kalau bagian ini adalah mengamankan emailnya, isi emailnya itu yang dienkripsi gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah menggunakan jalur yang digunakan oleh pengirimannya. Nah, dia menggunakan HTTPS ya. Oke, apa itu PGP atau GPG? Dia salah satu produk open source yang untuk mengcrypt isi email. Mengcrypt email itu sendiri. Ya, bukan isinya saja ya. Email itu decrypt. Beta. Nah, ini yang Anda akan gunakan di tugas akhir nanti ya. Ini salah satu algoritma autentikasi yang open source. Ya, ada OpenPGP, openpgp.org atau ZPG. Ya. Nah, ini bisa juga ada plugin-nya nanti, karena emailnya dia umumnya orang berbasis web-based. Dengan menggunakan web-based, dia bisa juga melakukan proses enkripsi email. Ini salah satu penggunaan apa namanya penggunaan plugin-nya, ya. Plugin email di aplikasi di salah satu mail user agent ya, atau email client. Oke, ada beberapa ini apa namanya, kita skip saja. Nah, kalau tadi enkripsinya udah kita bahas, ini spamnya dia ada beberapa anti spam yang ada di sini. Ini semua produk open source ya. Ada spamization, ada ASPP, ada blackmail dan yang lain. Nah, kita masuk ke bahasan tugas akhirnya Anda. Tugas akhirnya Anda seperti yang saya berikan kisi-kisinya di grup, bahwa tugas akhirnya Anda adalah membuat mail server. Mail server tentu harus Anda lakukan proses instalasi di Linux. Artinya harus ada 2 client Linux Anda di tugas akhir ini. Silakan diinstal di laptopnya apa namanya Linuxnya bebas, variannya apa saja ya, atau distronya dari distro mana saja bebas. Buatlah mail server yang mana Anda bisa praktekkan mengirim dan menerima email, baik menggunakan command line terminal maupun menggunakan browser atau web page. Artinya dengan harapan nanti kalau Anda sudah selesai mata kuliah ini, ada instansi yang ingin Anda dibuatkan email officialnya, Anda bisa mengerjakannya ya. Oke, kemudian lakukan enkripsi. 2 caranya tadi, emailnya itu sendiri dienkripsi ya, menggunakan PGP atau PGP. Kemudian jalur untuk mengirim emailnya dienkripsi ya, atau menggunakan HTTPS. Kemudian lakukan proses anti spam dan contoh penggunaannya. Nah, di video tugas akhir Anda ini yang dikerjakan sebagai perkelompok, semua langkah dari tahap download, instalasi, konfigurasi, pemakaian dibuat secara detail. Anda detailkan semuanya di situ ya. Gitu. Misalnya Anda pilih mail servernya adalah Podspeak, bagaimana install Podspeak-nya gitu ya. Harus Anda install, Anda tunjukin cara installnya, kemudian bagaimana cara konfigurasinya, bagaimana cara menggunakannya dan yang lain-lain. Oke, seterusnya. Nah, ini ada rekapan bagaimana penilaiannya. Penilaiannya tentu ada dari instalasi, konfigurasi, nambahkan user, mengirim gitu ya. Mengirim, menerima menggunakan command line-nya, kemudian ada mail base-nya, dicoba di mail base-nya, jalan nggak, coba menerima, mengirim, ini terbuka gitu. Email security-nya juga ada anti spam-nya tadi, kemudian ada security email-nya, ada yang menggunakan PGP ya, ini nanti Anda mengirim email, Anda enkripsi, kemudian menerima email yang dekripsi, bagaimana membukanya dan yang lain, kemudian menggunakan HTTPS. Nah, list penilaian ini apa yang harus Anda lakukan di videonya Anda itu akan saya kirimkan grup dalam bentuk Excel, sehingga nanti sebelum Anda mengumpulkan Anda 2 tahu nilai daripada tugas akhirnya Anda ini ya. Proses instalasinya ini, proses nilainya yang paling besar itu adalah proses instalasi menggunakan command line. Linux itu juga sudah ada software manajernya. Anda dianjurkan melalui command line. Misalnya kalau di Ubuntu dia apt-get install Podspeak dan yang lain-lain. Itu yang Anda rekam dan jelaskan ya. Kemudian konfigurasinya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Usahakan Anda kelihatan proporsional, bukan proporsional, profesional untuk melakukannya.
ya, Anda coba-coba di luar dulu ya, setelah berhasil kemudian Anda coba-coba dengan merekamnya sehingga kelihatan pro-nya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Detail tugasnya akan saya kirimkan melalui grup. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.